Dewa Bela Diri. Bab 4026 masih banyak waktu. Jeritannya bergema lama di dunia yang kacau ini, mengguncang langit dan bumi. Orang bisa membayangkan penderitaan tak manusiawi yang dialaminya. Berdiri di tengah kobaran api, wajah Qin Chen tampak acuh tak acuh. Senyum dingin dan mengejek teruk di bibirnya. Sama sekali tidak sesuai dengan pemandangan dan suara mengerikan di sekitarnya. Api terus membakarnya, tanpa henti jika dia mau. Kekuatan kacau yang meluap dari dunia yang kacau itu menyatu ke dalam tubuh Qin Chen, terus-menerus mengisi kembali kekuatannya tanpa akhir. Naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah menyaksikan dari pinggir lapangan, merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Jeritan yang menusuk itu mengingatkan leluhur suci sungai darah pada masa lalunya sendiri. Semua orang menyaksikan tanpa daya saat tubuh Raja Iblis Jurang perlahan menghilang dalam kobaran api. Tiba-tiba, Qin Chen menarik kembali apinya. Seketika, api dan kilat lenyap, dan dunia di sekitarnya terdiam sesaat. Karena jika terus berlanjut, jiwa Raja Iblis Jurang kemungkinan akan mengalami kerusakan parah. Bagaimana Qin Chen tega membiarkannya mati? Api mereda, dan jeritan panjang Raja Iblis Jurang akhirnya berhenti. Dia ambruk ke tanah kesakitan, kejang-kejang lemah. Seorang Raja Iblis yang bermartabat. Sebuah eksistensi yang ditekan oleh lautan petir selama bertahun-tahun namun tak pernah padam. Kini terbaring di sini seperti anjing mati. Seolah-olah dicabik-cabik oleh banyak anjing liar. Benar-benar menyedihkan dan sengsara. Raja Iblis Jurang berada di ambang kematian. Tak mampu berbicara. Hanya melirik Qin Chen dengan lemah dengan mata arogan. Seolah bertanya, trik apa lagi yang kau punya? Qin Chen tetap diam. Hanya mencibir. Dia mengangkat tangannya. Melepaskan gelombang kekuatan kacau untuk dengan cepat memperbaiki tubuh dan jiwa Raja Iblis Jurang. Energi kacau primordial memungkinkan luka Raja Iblis Jurang sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Perasaan nyaman yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti tubuhnya. Ketika tubuhnya telah pulih 6 atau 7/10 dari keadaan semula, Raja Iblis Jurang tiba-tiba berdiri. Tubuh dan jiwanya masih terguncang akibat penderitaan sebelumnya. Setelah mengalami neraka yang begitu mengerikan, ia masih dipenuhi rasa takut yang membayangi. Namun ia tidak percaya bahwa Qin Chen benar-benar telah menyembuhkannya. Tatapan lembut itu hanya membuat bulu kuduknya merinding. Apa sebenarnya yang akan dilakukan orang ini? Jika Qin Chen terus mempermalukannya dengan kata-kata dan menyiksanya dengan tindakan, itu justru akan membuatnya merasa tenang. Tapi sekarang, tindakan Qin Chen justru membuatnya dipenuhi rasa takut yang tak terjelaskan. Sepertinya kau hampir pulih. Qin Chen terkekeh pelan, dan kilat menyambar dari tubuhnya, diikuti oleh kobaran api tak berujung yang menyapu sekali lagi. Kobaran api yang dahsyat langsung menyelimuti Raja Iblis Jurang. Dan rasa sakit yang mengerikan itu sekali lagi menyelimuti jiwa dan tubuhnya. Raja Iblis Jurang meraung kesakitan. Matanya dipenuhi kebencian dan permusuhan yang tak berujung. Ia berjuang kesakitan. Tekadnya yang runtuh tidak mampu mengumpulkan kemauan untuk melawan. Hanya ingin melarikan diri. Tetapi dengan setiap perjuangan, ia tidak dapat lolos dari cengkeraman Qin Chen. Tubuh fisiknya lenyap lagi. Jiwanya perlahan terkikis. Dan rasa sakitnya seperti berada di neraka. Tak lama kemudian, tubuh Raja Iblis Jurang mulai hancur. Tepat sebelum ia mati, Qin Chen berhenti dan menggunakan asal kekacauan untuk memperbaiki tubuhnya sekali lagi. Raja Iblis Jurang sadar kembali. Gemetar seluruh tubuhnya. Sebelum ia sempat berbicara, Qin Chen telah membakar tubuhnya lagi. Sekali, 10 kali, 100 kali. Tetapi setelah mengalami rasa sakit ini berkali-kali, tekad Raja Iblis Jurang benar-benar runtuh. Perasaan tidak mampu hidup atau mati memenuhi dirinya dengan keputusasaan yang mendalam. Ampunilah aku. Raja Iblis Jurang akhirnya mulai memohon belas kasihan. Menggunakan sisa-sisa tekad terakhirnya untuk memohon dengan sekuat tenaga. Mungkin, dalam hidupnya yang tak terhitung jumlahnya, ia tidak pernah membayangkan akan mengalami momen memohon yang begitu rendah hati. Qin Chen melepaskan teknik peleburan. Menatapnya dengan acuh tak acuh. Sekarang, kau akhirnya tahu untuk tunduk. Akan kukatakan padamu. Kukatakan semua yang dilakukan leluhurmu. Kata Raja Iblis Jurang dengan penuh kestongku. Dia lebih memilih mati daripada menanggung rasa sakit seperti itu. Tetapi di dunia yang kacau ini, bahkan kematian pun telah menjadi kemewahan. Bagus sekali. Qin Chen mencibir dan berjalan menuju Raja Iblis Jurang. Hanya untuk melihatnya terbaring di sana dalam keadaan yang menyedihkan. Menggeliat dan kejang-kejang hebat. Qin Chen mendekati esensi jiwa Raja Iblis Jurang. Tangan kanannya terulur. Jejak jiwa tak terlihat mulai menyebar. Hendak menyerbu jiwa Raja Iblis Jurang.
Apa yang akan kau lakukan? Tubuh Raja Iblis Jurang bergetar, bertanya dengan lemah dan marah. Tentu saja, aku akan memperbudak jiwamu. Qin Chen mencibir. Apakah kau pikir aku percaya pada apa yang kau sebut penyerahanmu? Percaya semua yang kau katakan padaku sebelum memperbudakku. Siapa Raja Iblis Jurang itu? Sebelum memperbudaknya, Qin Chen tidak punya alasan untuk mempercayai apapun yang dikatakan Raja Iblis Jurang. Diperbudak, Raja Iblis Jurang segera meronta. Diperbudak oleh Qin Chen, penguasa Iblis Jurang yang perkasa. Adalah penghinaan seperti itu. Itu menggelikan. Intinya adalah, begitu diperbudak, dia akan tunduk pada bocah ini dari lubuk hatinya. Jiwanya tidak akan pernah benar-benar bebas. Bagaimana dia bisa menerima itu? Boom! Penguasa Iblis Jurang tiba-tiba meledak dalam amarah. Menerjang Qin Chen. Tetapi yang menyambutnya adalah semburan api. Ah! Penguasa Iblis Jurang jatuh dengan keras ke tanah. Meraung kesakitan. Sekali lagi terjerumus ke dalam neraka siksaan yang tak berujung. Qin Chen berkata perlahan. Baiklah, aku punya banyak waktu untuk bermain-main denganmu. Aku menantikan untuk melihat berapa lama kau bisa bertahan. Kilatan dingin muncul di mata Qin Chen. Pada saat ini, di luar bintang gelap itu, boom, setelah upaya mereka yang penuh penghinaan, Yang Mulia Jiwa Jurang dan yang lainnya akhirnya menyerap cukup asal kekacauan dan mendekati bintang gelap ini. Swoosh, mereka bergegas masuk ke bintang gelap, dan boom, di dalam bintang gelap, energi gelap yang mengerikan melonjak, memberi mereka kejutan yang kuat. Temukan pintu masuk ke bintang gelap ini secepat mungkin, dan temukan kedua bocah itu. Yang Mulia Bumi Yuanhun meraung ke arah Yang Mulia Bumi Wanyun dan yang lainnya. Matanya berkilat dengan cahaya dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka dengan cepat mulai menjelajahi setiap inci bintang gelap ini, yang mengandung kekuatan gelap yang bergelombang. Bintang gelap itu sangat luas dan besar. Banyak orang memulai perburuan harta karun mereka, mencari takdir mereka sendiri. Karena perbendaharaan ilahi 1000 manifestasi akan segera ditutup. Pada saat itu, di luar perbendaharaan ilahi segala manifestasi, para ahli dari semua ras mulai melayang dan muncul satu demi satu. Setiap kali perbendaharaan ilahi segala manifestasi ditutup, hal itu akan menyebabkan kekacauan. Dan semua ras harus mengirimkan individu-individu kuat untuk mengawasi situasi dan mencegah kecelakaan. Setiap individu kuat yang dapat muncul dari perbendaharaan ilahi segala manifestasi adalah orang terpenting dalam ras mereka masing-masing. Bab 4027 Aku bisa membantumu. Di dalam dunia bintang kegelapan yang kacau, Qin Chen terus menyiksa penguasa jurang. Dia melepaskan berbagai kemampuan ilahi, memanipulasi berbagai aturan, terus berevolusi dan membombardir penguasa jurang. Dia menggunakan penguasa jurang sebagai subjek uji untuk menguji kultivasi dan kekuatannya sendiri. Setelah mengalami begitu banyak hal, kultivasi Qin Chen telah mencapai puncak alam manusia terhormat. Hanya selangkah lagi dari alam bumi terhormat. Qin Chen sedang mengkonsolidasikan kultivasinya, menggunakan dunia yang kacau ini untuk meningkatkan dirinya. Gemuruh, menghadapi makhluk kuat seperti penguasa jurang, Qin Chen dengan gegabah melepaskan serangannya. Berbagai kemampuan ilahi tingkat atas diaktifkan oleh Qin Chen. Di dunia luar, Qin Chen pasti akan melemah karena konsumsi energi sumbernya yang berlebihan. Tetapi di dunia yang kacau ini, dia dapat terus mengisi kembali energi sumbernya dan melepaskan serangannya. Berbagai kemampuan ilahi tanpa henti dibombardir oleh Qin Chen. Sambil menyiksa penguasa jurang, Qin Chen juga meningkatkan kultivasinya sendiri. Seiring waktu berlalu, Qin Chen merasakan berbagai kemampuan supranaturalnya meningkat, dan bahkan tingkat kultivasinya pun mencapai puncaknya. Dia melepaskan berbagai teknik pedang, sementara Raja Iblis Jurang menjadi bonekanya untuk latihan pedang. Penampilannya benar-benar menyedihkan. Leluhur suci sungai darah, kurasa sebaiknya kau patuh dan tunduk. Kata naga leluhur primordial kepada leluhur suci sungai darah, yang gemetar dan dengan marah mencari solusi, terbaring tak berdaya di samping. Kau ingin aku tunduk? Tidak mungkin, kata leluhur suci sungai darah dengan suara rendah dan marah. Aku adalah makhluk kekacauan kuno. Bagaimana mungkin aku tunduk pada bocah manusia biasa? Meskipun dia mengatakan ini, tubuhnya gemetar tak terkendali. Keadaan Raja Iblis Jurang yang menyedihkan benar-benar menakutkannya. Bahkan Raja Iblis Jurang, yang awalnya membual, silakan bunuh aku jika kau berani, sebenarnya masih mencari harapan untuk bertahan hidup. Tetapi kemudian, yang diucapkannya hanyalah, tolong bunuh aku. Dia ingin mati. Semua kemauan dan keyakinannya dengan panik mendambakan kematian. Dia bahkan mempertimbangkan untuk menghancurkan asal jiwanya sendiri. Namun,
Di dunia yang kacau ini, dia bahkan tidak bisa menghancurkan dirinya sendiri. Jika Qin Chen tidak ingin dia mati, dia sama sekali tidak bisa mati. Penyiksaan yang tidak manusiawi ini, cobaan tanpa akhir ini, hidup dan jiwanya berulang kali dilahap dan berulang kali dipulihkan. Penguasa iblis jurang berpikir bahwa ditekan di lautan petir sudah merupakan hal yang mengerikan. Tetapi baru sekarang dia mengerti betapa besar berkah dari penindasan itu baginya. Kumohon, cepat bunuh aku. Dalam kelemahannya, penguasa iblis jurang mengerang tanpa sadar. Baiklah, kecuali kau tunduk padaku dan menjadi budakku. Qin Chen berkata dingin, kau, jangan pernah berpikir untuk itu. Kesadaran penguasa iblis jurang sudah memudar. Nalurinya menolak, aku, penguasa iblis jurang, tidak akan tunduk, bahkan dalam kematian. Qin Chen tentu saja tidak bisa berkata apa-apa dan menyerang lagi, diikuti oleh raungan yang menyakitkan. Di kejauhan, leluhur suci sungai darah gemetar hebat. Anak nakal ini, dia benar-benar gila. Serunya kaget dan marah. Pemandangan penyiksaan yang tidak manusiawi ini sangat menyakitkan. Itulah mengapa aku menyarankanmu untuk tunduk, kata naga leluhur primordial, menatap Qin Chen dengan ekspresi dingin. Meskipun aku belum lama mengenalnya, aku bisa merasakan bahwa anak ini luar biasa. Aku tidak mengerti, naga leluhur primordial. Kau juga makhluk primordial. Mengapa kau tunduk pada anak nakal seperti itu? Leluhur suci sungai darah menggertakkan giginya. Dia benar-benar tidak mengerti. Makhluk primordial semuanya mulia. Bahkan tidak takut mati. Kematian bukanlah hal yang menakutkan bagi mereka. Diperbudaklah yang menakutkan. Heh, aku belum diperbudak. Naga leluhur primordial tersenyum tipis. Aku hanya menandatangani kontrak dengan anak nakal ini. Petik 2. Kontrak. Leluhur suci sungai darah mengerutkan kening. Benar. Sebuah perjanjian. Naga leluhur primordial tiba-tiba teringat sesuatu. Sambil menghela napas. Anak laki-laki ini, setelah memasuki dunia yang kacau ini, langsung pergi ke tempatku. Aku juga mencoba merasukinya. Mengambil alih tubuhnya. Tetapi aku gagal. Mustahil, kata leluhur suci sungai darah dengan tak percaya. Dia tidak bisa merasuki Qin Chen karena teratai hijau kekacauan. Karena naga leluhur primordial. Namun naga leluhur primordial mengatakan tujuan pertama anak laki-laki ini adalah dirinya. Dengan kekuatan naga leluhur primordial, bagaimana mungkin dia tidak bisa merasuki Qin Chen? Mengapa aku harus berbohong padamu? Anak laki-laki ini memiliki kekuatan yang mengerikan di dalam dirinya. Kekuatan yang bahkan aku pun tidak bisa miliki. Karena itu, aku membuat perjanjian dengannya. Jika dia bisa membawaku pergi dari negeri yang kacau ini, aku akan mengikutinya. Kau tahu, kita hanyalah sisa-sisa jiwa. Tidak dapat dengan mudah meninggalkan tempat ini. Tinggal di sini. Meskipun kita memiliki umur panjang, kita hanyalah makhluk tua yang berpegang teguh pada kehidupan. Apa arti hidup bagi kita? Naga leluhur primordial menghela napas. Di sini, selama miliaran tahun, tampak abadi. Tetapi siapa yang dapat memahami penderitaannya? Leluhur suci sungai darah terdiam. Apa tujuan dari semua persiapan bertahun-tahun di sini? Petik 2. Bukankah semua ini agar kita bisa meninggalkan tempat ini? Tanda tanya petik 2. Seru leluhur suci sungai darah dengan terkejut. Dia bisa membawa kita pergi. Naga leluhur primordial terkekeh. Melihat sekeliling. Apa ini? Dunia kekacauan. Dengan dunia kekacauan ini, kita bisa pergi bersamanya. Adapun untuk benar-benar memadatkan tubuh fisik kita dan muncul di alam semesta, kita tentu perlu melakukan berbagai upaya. Tetapi hanya mampu meninggalkan tempat ini saja sudah merupakan suatu kemajuan. Leluhur suci sungai darah terceng astoniset. Dia telah berselisih dengan Qin Chen selama ini dan tidak terlalu memikirkannya. Sekarang setelah dia memikirkannya, memang benar bahwa, selain mengandalkan tubuh fisik seorang seniman bela diri, tinggal di dunia kekacauan juga akan memungkinkan mereka untuk pergi dengan aman. Bahkan lebih aman daripada mengandalkan tubuh fisik seorang seniman bela diri. Jadi kesepakatanku dengannya adalah selama dia mendapatkan cakram giok kekacauan dan memadatkan dunia kekacauan, aku akan pergi bersamanya. Sejujurnya, awalnya aku tidak terlalu berharap. Tapi siapa sangka dia akan berhasil, dan... Naga leluhur primordial menatap Qin Chen. Dia bahkan memadatkan teratai biru kekacauan di alam api. Kau seharusnya tahu betapa sulitnya itu. Bahkan cakram giok kekacauan dan alam api telah mengakuinya. Yang membuatku berpikir bahwa pergi bersamanya mungkin memang ide yang bagus. Petik 2. Ini adalah kesempatan. Jika kau melewatkan kesempatan ini, berapa lama kau ingin menunggu untuk pergi?
Terus menunggu miliaran tahun. Mendengar kata-kata naga leluhur primordial, mata leluhur suci sungai darah berkedip, dan dia terdiam. Dia berdiri diam, pikirannya kosong. Mendengar rintihan kesakitan Raja Iblis Jurang di sampingnya, dia tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Tiba-tiba, leluhur suci sungai darah mengangkat kepalanya. Anak manusia, aku bisa membantumu memperbudak orang ini. Suara leluhur suci sungai darah menggelegar, terdengar sampai ke telinga Qin Chen. Qin Chen perlahan menoleh untuk melihat leluhur suci sungai darah. Leluhur suci sungai darah mendongak, bertemu pandang dengan Qin Chen. Sementara naga leluhur primordial di sampingnya juga menoleh dengan terkejut. Anak manusia, aku tahu kau ingin memperbudak orang ini. Tetapi di dalam dirinya terdapat kekuatan primordial iblis. Kekuatan ini luar biasa. Itu adalah sumber keabadiannya. Apa yang kau lakukan sekarang secara bertahap mengikis kemauannya, memusnahkan jiwanya, dan akhirnya menundukkannya. Namun, bahkan jika kau mencapai apa yang kau inginkan, kau akan menghadapi risiko yang sangat besar. Tapi aku bisa membantumu. Menjamin kau bisa memperbudaknya. Kata leluhur suci sungai darah dengan suara dalam. Matanya menyala dengan cahaya ilahi. Bab 4028 Penguasa Tertinggi. Qin Chen menatap dingin leluhur suci sungai darah. Tetap diam dan hanya mengamatinya. Leluhur suci sungai darah, pada gilirannya, menatap Qin Chen dengan tekad yang teguh, tanpa menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Kau punya cara? Tanya Qin Chen acuh tak acuh. Memang, leluhur suci sungai darah telah mengetahui rencananya. Siksaan terus-menerus yang dilakukannya terhadap Raja Iblis Jurang adalah untuk memperbudaknya. Namun, Qin Chen tahu betul bahwa Raja Iblis Jurang, mengingat kepribadiannya, tidak akan pernah menerima perbudakan seperti itu. Oleh karena itu, tujuan Qin Chen adalah untuk secara bertahap mengurangi kesadaran Raja Iblis Jurang. Hanya dengan menyiksa kesadaran Raja Iblis Jurang hingga hampir mati, Qin Chen mungkin memiliki sedikit peluang untuk memperbudaknya. Namun, Qin Chen sendiri ragu. Raja Iblis Jurang sangat istimewa. Jika jiwanya begitu mudah diperbudak, dia pasti sudah binasa sejak lama. Di dalam tubuhnya terdapat esensi iblis. Dan esensi iblis inilah yang memungkinkannya ditekan selama bertahun-tahun tanpa jatuh. Untuk memperbudaknya, seseorang harus menembus asal-usul iblis. Tetapi bahkan di dunia yang kacau ini, Qin Chen tidak yakin. Aku, leluhur suci sungai darah, telah melintasi zaman yang tak terhitung jumlahnya. Makhluk kekacauan, tentu saja aku punya cara untuk membantumu. Kata leluhur suci sungai darah dengan angkuh. Inilah sumber kepercayaan dirinya. Kau, apa tuntutanmu? Tanya Qin Chen dengan suara berat, menyipitkan matanya. Tanda tangani kontrak denganku. Leluhur suci sungai darah menunjuk naga leluhur primordial. Tanda tangani kontrak yang sama dengannya. Setuju untuk membawaku pergi dari sini. Heh, Qin Chen tertawa. Leluhur suci sungai darah ini punya rencana yang cukup cerdik. Menghadapi tatapan merah darah leluhur suci sungai darah yang selalu berubah, Qin Chen terdiam sejenak. Cahaya dingin berkilat di matanya. Sebelum tiba-tiba berkata, aku bisa setuju untuk menandatangani kontrak denganmu. Dan aku bisa setuju untuk membawamu pergi dari sini. Tetapi kau harus menandatangani perjanjian kepatuhan denganku. Setelah aku membawamu pergi dari tempat ini, kau harus melayaniku dan mematuhi perintahku. Mustahil. Leluhur suci sungai darah langsung meraung. Mematuhi perintah Qin Chen, meskipun ini bukan perbudakan. Apa bedanya? Perjanjian subordinasi terdengar bagus. Tetapi pada kenyataannya, begitu ditandatangani, dia akan menjadi bawahan Qin Chen, tidak dapat membantah perintah Qin Chen. Apakah Qin Chen berpikir dia harus mati jika dia mau? Jangan pernah berpikir untuk itu. Leluhur suci sungai darah meraung dengan marah. Gelombang energi darah yang sangat besar meletus ke langit, menciptakan gelombang mengerikan di dunia yang kacau. Jika kau tidak setuju, kau akan menghabiskan seluruh hidupmu di duniaku yang kacau. Menanggung siksaan dan penderitaan tanpa akhir, seperti dia. Api aneh berkobar di mata Qin Chen. Ini adalah batasnya. Sosok seperti leluhur suci sungai darah. Begitu dia meninggalkan perbendaharaan ilahi 1000 manifestasi, bahkan sebagai jiwa sisa, pasti akan menyebabkan kekacauan besar di seluruh alam surgawi. Qin Chen harus mengendalikannya sebelum setuju untuk membawanya pergi. Jika tidak, risikonya tidak dapat diprediksi. Musuh seperti itu, begitu pulih, pasti akan menjadi musuh terbesar Qin Chen. Tanpa aku, kau tidak akan pernah bisa memperbudak orang ini. Sumber iblis di dalam dirinya mewakili esensi ras iblis. Tidak ada seorang pun selain aku yang dapat membantumu memperbudaknya. Bahkan naga leluhur primordial pun tidak.
Raungan leluhur suci sungai darah. Ekspresinya penuh amarah. Begitukah? Qin Chen mencibir padanya. Aku tidak tahu metode apa yang kau miliki. Tetapi bahkan tanpamu, aku dapat menemukan orang lain. Jika naga leluhur primordial tidak dapat melakukannya, maka aku akan pergi ke leluhur iblis Rahu. Dia adalah dewa iblis kekacauan kuno. Salah satu leluhur iblis dari ras iblis. Apa yang dapat kau lakukan? Kupikir dia juga dapat melakukannya. Ekspresi leluhur suci sungai darah berubah. Dan dia berteriak marah. Leluhur iblis Rahu tidak akan pernah menyetujui itu. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Aku punya caraku sendiri. Oh, benar. Qin Chen sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Dan perlahan berkata, meskipun kau harus menandatangani perjanjian kepatuhan denganku. Tetapi, Qin Chen mengangkat telapak tangannya. Gemuruh. Aura kacau dan energi primordial dunia ini melonjak liar. Mengalir di kehampaan seperti lautan luas. Di duniaku yang kacau ini, aku memiliki kemampuan untuk mengendalikan segalanya, termasuk memperbaiki jiwa sisamu, mengembalikannya ke keadaan puncak kuno, dan 10.000 tahun. Qin Chen menyatakan dengan tegas, aku hanya perlu kau mematuhi perintahku selama 10.000 tahun. Setelah 10.000 tahun, kau akan bebas. Dan aku berjanji bahwa selama 10.000 tahun kepatuhan ini, aku tidak akan membuatmu melakukan apapun yang akan membunuhmu. Ini adalah batasku, Qin. Chen menatap dingin leluhur suci sungai darah. Aku tidak bisa mengambil sosok kuat yang mungkin mengancamku. Kata-kata Qin Chen menyebabkan tatapan leluhur suci sungai darah mengeras. 10.000 tahun. Kau yakin, jika itu berarti mematuhi perintah Qin Chen seumur hidup, leluhur suci sungai darah tentu tidak akan setuju. Itu hampir tidak berbeda dengan perbudakan. Namun, menuruti perintah Qin Chen hanya selama 10.000 tahun adalah hal yang berbeda. 10.000 tahun bukanlah apa-apa bagi monster tua seperti leluhur suci sungai darah. Itu akan berlalu dalam sekejap mata. Dan itu bukanlah hal yang tidak dapat diterima. Tetapi apakah Qin Chen mengatakan yang sebenarnya? Aku tidak percaya, desis leluhur suci sungai darah. Jika kau menandatangani perjanjian kepatuhan denganku, akankah kau membiarkanku pergi setelah 10.000 tahun? 10.000 tahun terlalu singkat. Ini pasti penipuan. Jangan coba-coba menipuku. Heh. Sungguh lelucon. Qin Chen mencemooh. Matanya dipenuhi dengan penghinaan dan cemoohan. 10.000 tahun sangat singkat bagimu. Tetapi bagiku, itu sudah sangat lama. Boom! Gelombang energi kehidupan terpancar dari Qin Chen. Energi kehidupan yang mewakili umurnya mengguncang langit dan bumi. Bukalah matamu lebar-lebar dan lihatlah baik-baik. Dari manusia biasa hingga yang mulia yang telah melampaui dao surgawi. Bahkan dengan percepatan waktu. Hanya dibutuhkan beberapa ratus tahun kultivasi yang berat. 10.000 tahun dari sekarang. Bahkan jika kau mencapai kultivasi puncakmu, aku khawatir aku tidak akan membutuhkanmu lagi. Lagi pula, Qin Chen melangkah maju. Matanya menyala dengan cahaya ilahi yang tak terbatas. Kau mungkin tidak tahu, tetapi alam surgawi saat ini sedang dilanda krisis. Dengan semua ras berselisih. Sebuah kekuatan gelap yang kuat telah menghasut ras iblis untuk membantai alam surgawi. Dalam 10.000 tahun, aku akan melawan musuh-musuh eksternal ini, mengambil kendali alam semesta yang luas ini, dan menjadi penguasa tertinggi. Aku akan membiarkan kecemerlanganku bersinar di setiap sudut alam semesta. Inilah cita-citaku, membiarkan setiap ras di alam semesta menikmati kedamaian dan ketenangan. Kau akan menjadi jenderalku selama 10.000 tahun ini. Tubuh leluhur suci sungai darah bergetar, dan dia menatap Qin Chen dengan tajam. Bukan hanya dia, tetapi naga leluhur primordial di sampingnya juga gemetar, menatap Qin Chen dengan tak percaya. Gelombang energi kehidupan terpancar dari tubuh Qin Chen. Sosok-sosok perkasa ini tentu dapat merasakan kemudahan Qin Chen dari energi kehidupannya. Hanya dalam beberapa ratus tahun, ia bangkit dari manusia biasa menjadi seorang yang terhormat secara kosmik. Yang lebih mengejutkan leluhur suci sungai darah adalah ambisi Qin Chen yang begitu berani. Bab 4029 Kontrak Bawahan. Penguasa tertinggi. Leluhur suci sungai darah menatap kosong ke arah Qin Chen. Kata-kata yang bahkan ia sendiri tak berani ucapkan. Apa itu penguasa tertinggi? Itu adalah berada di tempat yang tinggi. Mencari akhir dari sumber dao. Sebuah eksistensi yang menyendiri. Di zaman kuno, dewa dan iblis kekacauan berdiri tegak. Makhluk-makhluk kuat sebanyak awan. Dan dunia berada dalam kekacauan. Naga leluhur primordial. Leluhur suci sungai darah. Dan leluhur iblis Rahu semuanya adalah makhluk primordial. Yang terbaik di antara dewa dan iblis kekacauan. Jika tidak, mereka tidak akan bertahan hingga hari ini.
Namun, bahkan mereka pun tidak berani mengklaim untuk memerintah alam semesta dan menjadi penguasa abadi. Hak apa yang dimiliki anak muda ini untuk mengucapkan kata-kata arogan seperti itu? Tetapi setelah melihat sosok Qin Chen yang angkuh berdiri di kehampaan, leluhur suci sungai darah terdiam. Entah mengapa, ia melihat dalam diri Qin Chen kemauan yang tak tergoyahkan, semangat melawan arus, dan tekad yang tak terkalahkan. Qin Chen di masa lalu hanya memikirkan untuk membangun paviliun debu dan melindungi keluarganya. Namun, seiring bertambahnya usia Qin Chen, ia perlahan memahami bahwa terkadang, ia hanya ingin hidup tenang. Tetapi beberapa orang selalu membuatnya mustahil untuk tetap tidak terluka. Alam semesta kini bergejolak. Dan untuk benar-benar mencapai kedamaian, leluhur iblis jurang adalah musuh terbesar Qin Chen. Dan kekuatan kegelapan adalah sesuatu yang harus ia hadapi. Cobaan Sangguan Waner membuat Qin Chen meninggalkan ilusinya dan benar-benar mengambil keputusan yang mendalam di dalam hatinya. Boom! Ia mengatakan ini kepada leluhur suci sungai darah. Dan juga kepada dirinya sendiri. Sebuah tekad yang meluap melambung ke langit. Membentuk pancaran tekad yang tak terlupakan. Masa muda sungguh menakjubkan. Leluhur suci sungai darah bergumam. Menatap Qin Chen. Cahaya ilahi menyembur dari pupil matanya. Ia tiba-tiba ingin melihat seperti apa alam surgawi sekarang. Qin Chen, Sangguan Waner, Molly, para junior muda ini. Meskipun jauh lebih rendah darinya dalam kultivasi dan kekuatan di masa jayanya, semangat dan tekad mereka membuatnya kehilangan ketenangan sesaat. Tak diragukan lagi, kata-kata Qin Chen sangat memengaruhinya saat ini. Apakah kau sudah mengambil keputusan? Tunduklah padaku, atau binasa selamanya. Kata-kata Qin Chen pelan dan lambat. Pupil matanya berkedip dengan cahaya hitam pekat yang bahkan leluhur suci sungai darah pun tak dapat pahami. Leluhur suci sungai darah bergerak. Lautan darah yang tak berujung bergejolak. Seketika berubah menjadi sosok merah darah. Dipenuhi aura kacau. Seperti dewa atau iblis yang muncul dari kekacauan. Dia melangkah dengan mantap. Perlahan berjalan menuju Qin Chen. Lalu, berlutut di hadapan Qin Chen. Hantu tua sungai darah. Naga leluhur primordial gemetar. Bergumam pelan. 10.000 tahun. Hahaha. Aku, sungai darah, akan bertaruh hari ini. Jangan lupakan janjimu. Leluhur suci sungai darah tertawa terbahak-bahak. Senyumnya mengandung kebebasan tanpa beban, antisipasi, ketegangan, dan ketakutan. Dia telah mengambil keputusan. Tidak yakin apakah itu benar atau salah. Namun, daripada menderita siksaan tanpa akhir di dunia ini, dia lebih memilih untuk berpetualang dan menjelajah. Miliaran tahun, zaman yang tak terhitung jumlahnya, dia sudah muak. Dia, leluhur suci sungai darah, makhluk kuno yang penuh kekacauan. Bagaimana mungkin dia begitu biasa-biasa saja dan terkubur di sini? Anak manusia. Tidak, Tuan Qin Chen. Aku akan mempertaruhkan nyawaku demi janjimu. Boom! Leluhur suci sungai darah mengangkat kepalanya. Cahaya darah melesat ke langit. Matanya dipenuhi lautan darah. Membawa kehendak yang lahir dari awal mula kekacauan di alam semesta kuno. Pada saat ini, dia mengeluarkan suaranya yang paling tegas. Mari, kita membentuk perjanjian jiwa. Leluhur suci sungai darah mengucapkan keputusannya dengan hampir segenap kekuatannya. Hantu tua sungai darah, gumam naga leluhur primordial. Pikirannya berputar. Entah mengapa. Pada saat ini, dia merasakan sedikit kekaguman terhadap kekejaman leluhur suci sungai darah, kekaguman yang tulus. Seandainya dia belum menandatangani kontrak dengan Qin Chen, dan berada dalam situasi ini, dia tidak tahu apakah dia akan melakukan yang lebih baik daripada leluhur suci sungai darah. Sangat bagus. Qin Chen memandang leluhur suci sungai darah dengan persetujuan. Telapak tangannya menghadap ke bawah. Jari-jarinya terentang. Langsung menggenggam kepala merah darah leluhur suci sungai darah yang bergejolak seperti darah yang mengalir. Leluhur suci sungai darah gemetar hebat. Lalu terus gemetar tak terkendali. Tetapi pertahanan jiwanya secara bertahap hancur hingga tak tersisa. Hanya tatapan ilahinya yang semakin tegas. Tatapan Qin Chen menajam. Dan sebuah kontrak jiwa terbentuk di telapak tangannya. Menembus langsung jiwa leluhur suci sungai darah. Leluhur suci sungai darah bergidik. Namun di tengah rasa dingin ini, dia tidak memberikan perlawanan. Membiarkan kontrak jiwa dari Qin Chen tertanam dalam-dalam di kedalaman jiwanya. Kecuali Qin Chen secara pribadi menghapusnya atau menghancurkan jiwanya sepenuhnya, dia akan tak terkalahkan. Leluhur suci sungai darah. Makhluk kacau dari zaman kuno ini. Makhluk yang pernah mendominasi dunia di era primordial penciptaan alam semesta. Telah menjadi sosok yang kuat di bawah perintah Qin Chen. Kontrak kepatuhan. Mulai saat ini,
leluhur suci Sungai Darah akan sepenuhnya mematuhi perintah Qin Chen. Ketidakpatuhan akan mengakibatkan kehancuran jiwa yang tidak dapat diubah. Tangan Qin Chen perlahan menjauh dari kepala leluhur suci Sungai Darah. Gedebuk, leluhur suci Sungai Darah bersujud di tanah. Kepalanya tertunduk. Postur berlututnya sebelumnya kini bahkan lebih rendah hati. Bawahan Anda, leluhur suci Sungai Darah, memberi hormat kepada Yang Mulia. Tidak ada amarah, kebencian, atau permusuhan. Hanya kesalehan dan ketakutan yang paling tinggi. Sejak kontrak kepatuhan jiwa ditanamkan, makna yang paling tak tertahankan dalam jiwanya adalah kesetiaan kepada Qin Chen. Tidak pernah sedikit pun tidak mematuhinya. Penyerahan diri yang mutlak, lengkap, dan sejati. Meskipun ia memiliki kesadaran dan pikirannya sendiri, kesetiaannya kepada Qin Chen tak terhapuskan sampai kontrak jiwa itu dilanggar. Melihat sikap hormat leluhur suci Sungai Darah, tatapan naga leluhur primordial itu kompleks. Terdiam lama, tak mampu menggambarkan perasaan di hatinya. Meskipun penyerahan diri leluhur suci Sungai Darah sebagian disebabkan oleh bujukannya, melihat teman lamanya dari era yang sama tunduk kepada manusia muda seperti Qin Chen tetap membuatnya dipenuhi emosi yang tak terlukiskan. Qin Chen mengabaikannya, dan tangannya, yang telah meninggalkan kepala leluhur suci Sungai Darah, tiba-tiba memancarkan energi kacau, mencengkeram bahu leluhur suci Sungai Darah dengan kuat. Bas, menghadapi kekuatan Qin Chen, leluhur suci Sungai Darah tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Energi kacau primordial langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, sepenuhnya menelannya dalam sekejap mata. Raungan terputus-putus leluhur suci Sungai Darah bergema dari dalam aura kacau. Ini adalah energi primordial dari penciptaan aura kacau ini. Naga leluhur primordial terkejut. Di depan matanya, sisa jiwa di dalam tubuh leluhur suci Sungai Darah perlahan memperbaiki dirinya sendiri di bawah energi primordial ini, seketika menjadi lebih sempurna. Meskipun tidak dapat kembali ke keadaan puncaknya, kekuatan penciptaan dunia ini tetap membuat sisa jiwanya lebih sempurna, mampu memperbaiki diri secara mandiri. Ini adalah sebuah transformasi. Bab 4030 Artefak Sumber Jiwa Iblis. Setelah miliaran tahun, hanya tersisa jiwa yang semu. Jiwa leluhur suci Sungai Darah pasti menyimpan beberapa penyakit tersembunyi, yang kini telah sepenuhnya lenyap oleh energi primordial yang tertinggal selama penciptaan dunia kacau. Terima kasih, Tuanku. Setelah beberapa saat, Qin Chen melepaskan cengkeramannya, dan leluhur suci Sungai Darah merasakan perubahan di dalam tubuhnya, menjadi sangat bersemangat dan hormat. Sekarang, mari kita mulai. Qin Chen memandang leluhur suci Sungai Darah, sambil melirik Raja Iblis Jurang di dalam kobaran api kacau. Baik, Tuanku. Dengan suara dentuman, leluhur suci Sungai Darah berubah menjadi lautan darah, perlahan berjalan menuju Raja Iblis Jurang. Kau, apa yang akan kau lakukan? Meskipun Raja Iblis Jurang telah ditusuk oleh rantai petir, ditembus oleh pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan ditempa oleh kobaran api kacau, dia masih melihat segala sesuatu di luar dan berseru ketakutan. Apa yang akan kulakukan? Leluhur suci Sungai Darah tersenyum. Matanya dipenuhi dengan kedinginan yang tak berujung. Boom! Ia berubah menjadi lautan darah, menerjang Raja Iblis Jurang dalam sekejap, menyelimutinya lapis demi lapis. Raja Jurang mengeluarkan raungan melengking yang tak berujung. Aliran energi darah seketika menyelimutinya, meresap ke dalam tubuhnya sedikit demi sedikit, dan kemudian perlahan meresap ke sumber iblis terdalam jiwanya. Boom! Seketika, raungan yang memekakkan telinga bergema. Sumber iblis di dalam tubuh Raja Jurang tiba-tiba meledak dengan cahaya hitam yang tak berujung dan menakutkan. Cahaya hitam yang bergulir ini bahkan dapat mengikis cahaya darah leluhur suci Sungai Darah, mengandung aura jiwa yang menakutkan yang membuat jantung seseorang gemetar. Tatapan Qin Chen menajam saat ia dengan hati-hati mengamati sumber iblis itu. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Aura ini terlalu menakutkan. Jika ia dengan gegabah memperbudak Raja Jurang, ia mungkin benar-benar akan disergap dan terluka parah oleh kekuatan sumber iblis ini. Leluhur suci Sungai Darah meraung. Bum bum bum. Lautan darah bergejolak seperti samudera luas. Di dalam tubuhnya, esensi darah yang mengerikan mengalir keluar, secara bertahap menekan aura sumber iblis. Leluhur suci Sungai Darah adalah makhluk kekacauan kuno, seorang pembangkit tenaga yang praktis abadi. Di bawah esensi darahnya, sumber iblis Raja Iblis Jurang secara bertahap ditekan. Naga tua, mengapa kau tidak membantu? Leluhur suci Sungai Darah meraung dengan suara rendah. Datang, naga leluhur primordial, yang telah mengamati dari pinggir lapangan, tiba-tiba meraung. Dengan raungan, seekor naga sejati meraung.
naga leluhur primordial berubah menjadi naga kolosal yang mencapai langit. Aura naga leluhur yang bergulir menyapu ke bawah, menyatu dengan esensi darah, membantu leluhur suci sungai darah dalam menekan kekuatan iblis sedikit demi sedikit. Tuanku, sekarang tanam segelnya. Leluhur suci sungai darah meraung. Tanpa dia berbicara, Qin Chen sudah bergerak. Di dalam tubuh Qin Chen, kekuatan jiwa yang bergelombang memadat menjadi cahaya segel jiwa yang tak terlihat, melingkar ke arah tubuh Raja Iblis Jurang. Tidak, lepaskan aku. Lepaskan aku. Raja Jurang meraung. Energi iblisnya yang mengerikan meledak liar saat ia mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Qin Chen. Namun, di bawah tekanan leluhur suci sungai darah dan naga leluhur primordial, energi iblisnya meredup, dan jejak jiwa Qin Chen perlahan, sedikit demi sedikit, tercetak ke kedalaman jiwa Raja Jurang. Tidak, Raja Jurang terus berjuang dengan panik, seperti orang gila. Dia tahu bahwa begitu Qin Chen benar-benar menanamkan tanda perbudakan padanya, dia akan menjadi pelayan Qin Chen selamanya. Namun, seberapapun dia berjuang, Qin Chen tetap tak bergerak. Di kejauhan, pohon iblis seribu alam juga diaktifkan oleh Qin Chen. Dari dalam pohon iblis seribu alam, aura iblis menyatu ke dalam jejak jiwa Qin Chen, yang kemudian tercetak pada jiwa penguasa jurang sebelum menghilang. Penguasa jurang, yang sebelumnya meronta-ronta dengan hebat, tiba-tiba tenang. Melihat ini, leluhur suci sungai darah melepaskan diri dari tubuh penguasa iblis jurang, berubah menjadi sosok merah darah. Dia berlutut dengan satu lutut, bernapas berat, dan, bersama dengan naga leluhur primordial, berdiri di samping, mengamati penguasa iblis jurang. Di bawah tatapan semua orang, penguasa iblis jurang mendekati Qin Chen, berlutut dengan bunyi gedebuk, menundukkan kepalanya, kepala yang belum pernah tertunduk sebelumnya. Kata-katanya mengungkapkan kepatuhan tanpa batas kepada Qin Chen. Penguasa iblis jurang memberi hormat kepada tuannya. Penguasa iblis jurang membenturkan kepalanya dengan keras ke tanah. Dari kedalaman jiwanya, seluruh keberadaannya hidup semata-mata untuk kehendak Qin Chen. Berhasil, leluhur suci sungai darah dan naga leluhur primordial menghela napas lega. Tetapi melihat Raja Iblis Jurang, mereka sangat terkejut. Karena di dalam esensi jiwa Raja Iblis Jurang, mereka tidak merasakan sedikit pun aura jejak jiwa. Tuanku, ini, leluhur suci sungai darah tidak percaya. Jejak jiwa yang ditanam mungkin tidak disadari oleh orang biasa. Tetapi pada level mereka, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui jika jejak jiwa telah ditanam? Namun, pada Raja Iblis Jurang, mereka sama sekali tidak merasakan aura jejak jiwa. Qin Chen hanya tersenyum tipis, tanpa memberikan penjelasan. Kilatan dingin terpancar di matanya. Ini adalah tindakan sengaja Qin Chen. Dia menggunakan aura asal iblis dari pohon iblis seribu alam untuk sepenuhnya menyatukan jejak jiwanya sendiri dengan jiwa Raja Iblis Jurang. Pohon iblis seribu alam adalah pohon leluhur ras iblis, elemen inti terpenting dari ras iblis. Kekuatan pohon iblis seribu alam termasuk dalam asal-usul ras iblis. Jejak jiwa yang terbentuk dengan kekuatan pohon iblis seribu alam akan menyatu sempurna dengan jiwa iblis manapun. Manipulasi semacam itu sama sekali tidak terdeteksi oleh orang luar. Melihat Raja Iblis Jurang berlutut di kakinya, mata Qin Chen berkedip, sedalam dan tak terduga seperti jurang hitam tanpa dasar. Leluhur Iblis Jurang, apakah kau melihat ini? Keturunanmu, yang paling kau kagumi dan rawat, sekarang berlutut di kakiku. Kau memaksaku melakukan ini. Mulai sekarang, dia akan menjadi pedang tajam. Suatu hari nanti akan menusuk hatimu. Qin Chen berkata dingin. Katakan padaku, apa sebenarnya yang terjadi padanya? Qin Chen menunjuk Sangguan Waner di tengah kekacauan dan berkata kepada Raja Iblis Jurang. Artefak sumber jiwa iblis. Dia dimodifikasi oleh artefak sumber jiwa iblis dari penjara iblis jurang. Jiwanya dirasuki iblis, dan dia kehilangan ingatan masa lalunya. Penguasa iblis jurang mengangkat kepalanya. Matanya penuh hormat, serendah hati seekor semut, dan berkata dengan hormat, penjara iblis jurang adalah asal mula klan iblis jurangku. Dan artefak sumber jiwa iblis adalah inti fundamental yang mempertahankan penjara iblis jurang. Itu adalah harta karun tertinggi klan iblis jurangku. Hanya ayah dan kakekku yang dapat mengaktifkan benda ini. Memungkinkan orang-orang dari klan iblis jurangku untuk menjalani transformasi jiwa. Orang luar tidak dapat menahannya. Bahkan ras lain dari klan iblisku akan musnah jika mereka terpengaruh oleh kekuatan artefak sumber jiwa iblis. Ayah dan kakek, Qin Chen mengerutkan kening. Tuan, ayah saya adalah leluhur klan iblis jurang saat ini. Leluhur iblis jurang, yang juga ayah saya. Kata penguasa iblis jurang dengan hormat. Kau adalah putra leluhur iblis jurang. Meskipun Qin Chen sudah menebaknya,
Dia masih terkejut mendengarnya dari penguasa iblis jurang. Tubuh wanita ini telah diresapi dengan kekuatan artefak sumber jiwa iblis, sehingga ingatannya terhapus sepenuhnya. Semua wawasannya berasal dari peresapan artefak sumber jiwa iblis. Lebih jauh lagi, meskipun ayahku bekerja sama dengan klan kegelapan, dia selalu berusaha mengungkap rahasia mereka. Sebelum aku ditekan, ayahku telah mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam penelitian kekuatan gelap. Dia memanfaatkan perpaduan kekuatan gelap dari berbagai ras di alam semesta untuk mempelajari kekuatan gelap. Kata penguasa iblis jurang. Hal ini mengingatkan Qin Chen pada pion penguasa leluhur bercahaya. Sekarang tampaknya ayahku berhasil, kata penguasa iblis jurang. Menatap Sangguan Waner dengan terkejut. Dia berhasil mengubah orang ini menjadi anggota klan kegelapan menggunakan artefak sumber jiwa iblis dan metode tertentu. Bab 4031 Kehamilan Rahasia. Mengapa leluhur iblis jurang mengubah Sangguan Waner menjadi anggota klan kegelapan? Tanya Qin Chen. Itu karena ayahku tidak ingin dikendalikan oleh kekuatan kegelapan. Dia pernah mengatakan kepadaku bahwa dia menemukan rahasia tentang kekuatan gelap klan kegelapan. Jika seseorang dapat menguasai rahasia ini, seseorang mungkin benar-benar dapat mengendalikan kekuatan kegelapan. Selama bertahun-tahun, ayahku telah meneliti kekuatan kegelapan. Wanita ini kemungkinan adalah salah satu upayanya. Dan sekarang tampaknya dia berhasil. Qin Chen menatap Sangguan Waner. Saat ini, Sangguan Waner dipenuhi dengan kekuatan gelap. Benar-benar seperti anggota klan kegelapan. Memancarkan aura yang menakutkan. Jika dia tidak mengenal Waner, Qin Chen mungkin akan mengira dia adalah anggota klan kegelapan. Rahasia apa? Qin Chen memandang Raja Iblis Jurang dengan curiga. Bawahan ini tidak tahu. Raja Iblis Jurang menggelengkan kepalanya. Lalu apa kutukan yang kau sebutkan tadi? Tanya Qin Chen lagi. Penguasa jurang berkata, untuk berubah menjadi iblis, seseorang harus menjalani transformasi dengan kekuatan artefak sumber jiwa iblis, dan proses transformasi ini sangat menyakitkan. Saat penguasa jurang menceritakan hal ini, Qin Chen perlahan memahami penderitaan luar biasa yang dialami Sangguan Waner. Transformasi Sangguan Waner sama sekali tidak instan. Menurut penguasa jurang, murid manusia seperti Sangguan Waner hanya dapat sepenuhnya merangkul kekuatan kegelapan dengan sepenuhnya menerima pembaptisan artefak sumber jiwa iblis. Proses ini sangat menyakitkan. Penguasa jurang menyatakan bahwa ketika leluhur jurang mencoba ini, hal itu bahkan mengakibatkan kematian banyak ahli iblis. Para ahli iblis itu tidak dapat menahan pembaptisan kekuatan artefak sumber jiwa iblis dan meledak di tempat. Jiwa mereka tercerai-berai. Seluruh proses pembaptisan membutuhkan ketahanan terhadap rasa sakit dan siksaan yang tak berujung untuk mencapai transformasi. Bahkan banyak ahli terhormat dari klan iblis jurang pun tidak dapat menahan proses ini. Tentu saja, manfaatnya juga sangat besar. Artefak iblis asli klan iblis jurang memiliki kekuatan yang mengerikan. Cukup untuk mengubah manusia biasa menjadi pembangkit tenaga tingkat atas. Ini seharusnya juga menjadi alasan mengapa Waner mencapai tingkat kultivasinya saat ini. Selama pembaptisan ini, karena rasa sakit yang hebat, tekad Sangguan Waner untuk melindungi dirinya sendiri, menyembunyikan emosinya tanpa batas, membuatnya menjadi orang yang mati rasa tanpa perasaan. Ini juga alasan amnesianya, karena ingatannya ditekan hingga ke bagian terdalam jiwanya selama proses yang menyakitkan ini. Qin Chen memandang Waner dengan iba, matanya bergetar. Rasa sakit seperti apa yang telah ia alami. Untuk mencapai tingkatnya saat ini, mengingat kembali di benua Tianwu, Waner, sebagai pemimpin sekte-sekte iblis ilusi, telah mengkultivasi jalan kekejaman selama ratusan tahun, yang sudah cukup menyedihkan. Sekarang, dia benar-benar telah mengalami pembaptisan mengerikan yang bahkan seorang yang mulia klan iblis pun tidak dapat menahannya. Tekad seperti apa yang memungkinkannya untuk menahan rasa sakit seperti itu? Apakah itu dia? Qin Chen teringat beberapa reaksi Waner sebelumnya terhadapnya, dan hatinya tak kuasa menahan getaran. Penguasa jurang melanjutkan. Mereka yang telah menjalani transformasi artefak sumber jiwa iblis harus, pada tahap awal, menjalani pembaptisannya dan berkomunikasi dengannya secara berkala. Jika tidak, energi iblis di dalam tubuh mereka akan meledak, menyebabkan mereka meledak dan mati. Apa? Qin Chen terkejut. Apakah tidak ada cara lain? Jadi, jika Waner tidak kembali ke jurang iblis, bukankah dia akan binasa? Qin Chen melangkah maju dan memang merasakan aura iblis yang kuat dan ganas di dalam tubuh Waner, menyebabkan wajahnya berubah warna. Tak heran leluhur jurang iblis bisa membiarkan Waner pergi dengan tenang. Ini karena Waner, setelah menjalani transformasi artefak sumber jiwa iblis, harus menjalani pembaptisannya secara berkala. Jika tidak,
Energi iblisnya akan mengamuk, mengubahnya menjadi orang gila, atau bahkan menyebabkannya mati di tempat. Ini adalah proses konsolidasi yang membutuhkan stabilitas artefak sumber jiwa iblis. Hanya setelah waktu yang cukup dia bisa sepenuhnya melepaskan diri darinya. Tentu saja, menjalani pembaptisan artefak sumber jiwa iblis juga memiliki manfaat lain. Jiwa orang yang telah menjalani pembaptisan akan memiliki beberapa hubungan dengan artefak sumber jiwa iblis. Artefak sumber jiwa iblis adalah harta karun tertinggi klan iblis jurang, yang diwarisi dari zaman kuno, yang ada sejak lahirnya penjara iblis tanpa batas. Orang seperti itu, yang asal jiwanya dilindungi oleh artefak sumber jiwa iblis, tidak akan diperbudak oleh siapapun. Dengan kata lain, bahkan seseorang sekuat leluhur iblis jurang pun tidak dapat memperbudak sangguan Waner. Waner hanya kehilangan ingatan masa lalunya, tidak diperbudak oleh leluhur iblis jurang. Apakah ada solusinya? Tanya Qin Chen. Tetapi Raja Iblis Jurang menggelengkan kepalanya. Tidak ada solusi. Ini membuat hati Qin Chen mencekam. Dia awalnya berencana untuk sementara menjebak sangguan Waner di dunia kekacauan untuk menyelesaikan masalahnya. Tetapi sekarang tampaknya dia tidak dapat menjebaknya sama sekali. Jika tidak, tanpa pembaptisan artefak sumber jiwa iblis, Waner pasti akan mati. Pada saat ini, naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah juga melangkah maju untuk memeriksanya. Secercah harapan muncul di hati Qin Chen. Naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah sama-sama makhluk yang kacau. Mungkin mereka memiliki solusi. Namun, setelah banyak penelitian, baik naga leluhur primordial maupun leluhur suci sungai darah menggelengkan kepala. Mereka juga tidak dapat menyelesaikan masalah sangguan Waner, yang sangat membebani pikiran Qin Chen, membuat wajahnya muram. Meskipun masalah amukan sumber iblisnya tidak dapat diselesaikan, aku memiliki cara untuk memulihkan ingatannya. Kata naga leluhur primordial tiba-tiba, sambil menatap leluhur suci sungai darah. Metode yang kau sebutkan adalah leluhur suci sungai darah terkejut. Apa itu? Qin Chen buru-buru bertanya. Bahkan jika dia tidak dapat menyelesaikan masalah pembaptisan artefak sumber jiwa iblis, memulihkan ingatan Waner sangat penting bagi Qin Chen. Metode ini agak. Naga leluhur primordial menggaruk bagian belakang kepalanya. Sebuah firasat buruk tiba-tiba menyelimuti Qin Chen. Ini kehamilan tersembunyi. Naga leluhur primordial terkekeh. Alasan dia kehilangan ingatannya adalah karena dia mengalami rasa sakit yang sangat mengerikan, menyebabkan ingatannya benar-benar tersegel. Ingatan yang tersegel ini hampir tidak mungkin untuk dibangkitkan kecuali jika kekuatan hidup baru dipelihara dari dalam, secara bertahap menghidupkannya kembali. Kehamilan tersembunyi, memelihara kekuatan hidup baru. Qin Chen terdiam. Sial. Metode macam apa ini? Apakah ini untuk membuat dia dan sangguan Waner memiliki anak? Wajah Qin Chen menjadi gelap. Benar-benar tak bisa berkata-kata. Selain ini, bukankah ada cara lain? Leluhur suci sungai darah melangkah maju dengan hormat. Berkata, Tuanku, ini memang metode yang bagus. Karena Anda juga memiliki kekuatan gelap ini di dalam diri Anda. Anda dapat meninggalkan tanda kehidupan di dalam tubuhnya dengan kekuatan gelap Anda. Tidak hanya dapat secara diam-diam membangkitkan ingatannya, tetapi juga tidak akan dirasakan oleh siapapun. Ini adalah metode yang paling sederhana dan sempurna. Petik 2. Dan ini satu-satunya cara, kata naga leluhur primordial dengan getir. Bab 4032 kau benar-benar bodoh. Biarkan aku memikirkannya lagi. Qin Chen tidak bisa mengambil keputusan. Naga leluhur primordial mengangguk dan berkata, jika kau tidak ingin dia hamil secara diam-diam, meninggalkan tanda kehidupan juga bisa diterima. Tetapi cara meninggalkan tanda kehidupan ini harus. Kau juga seorang pria. Kau seharusnya mengerti. Setelah mengatakan itu, naga leluhur primordial dan yang lainnya tetap diam. Qin Chen merasakan sangguan Waner di tengah kekacauan. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu pada Waner? Meskipun dia dan Waner memiliki banyak pengalaman di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini, dia dan Waner bukanlah suami istri. Dan Waner adalah majikan Sisi. Tuan, Anda harus mengambil keputusan dengan cepat. Orang ini tidak punya banyak waktu lagi. Penguasa iblis jurang melangkah maju dan berkata, baiklah, sebuah cahaya tekad tiba-tiba melesat keluar dari mata Qin Chen. Dia melangkah maju dan langsung memasuki kekacauan tanpa batas. Kekuatan kekacauan yang bergulir langsung menyelimuti Qin Chen dan sangguan Waner sepenuhnya, membuat mereka menghilang. Naga tua, apakah menurutmu sang guru akan menggunakan metode seperti itu? Tanya leluhur suci sungai darah dengan penasaran. Hehe, kenapa kau tidak menggunakan indera ilahimu saja untuk menyelidiki?
Naga leluhur primordial terkekeh mesum. Secercah kekuatan jiwa diam-diam menyebar, hendak meresap ke dalam aura kacau untuk menyelidiki sifat aslinya. Pergi sana. Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar, dan dengan dentuman, kobaran api kacau langsung menyebar, membakar jiwa dan indera ilahi naga leluhur primordial hingga menjadi abu. Pada saat yang sama, kobaran api kacau ini tiba-tiba menyelimuti tubuh naga leluhur primordial. Tidak, aku akan pergi. Oke. Naga leluhur primordial buru-buru berteriak, dan berlari jauh dalam sekejap. Bergumam, sungguh, dia tidak tahu bagaimana menghormati para tetua. Kau naga mesum. Miliaran tahun telah berlalu, dan kau masih sama. Leluhur suci sungai darah melangkah maju dan berkata tanpa berkata-kata. Kau tidak mau mengintip. Aku sudah lama jomblo. Aku perlu punya hobi, kan? Lagi pula, anak itu bilang dia akan mencarikan beberapa naga betina untukku. Tapi dia belum menepati janjinya. Dia malah bersenang-senang sendiri. Naga leluhur primordial itu menggerutu. Tentu saja, dia hanya mengatakannya dengan santai. Dia tidak akan benar-benar mencoba memata-matai Qin Chen. Melakukan itu di dunia Qin Chen yang kacau akan menjadi bunuh diri. Di tengah kabut yang kacau, Waner, Qin Chen duduk tenang di depan Waner, mengelus wajahnya yang sempurna. Waner dan Sang Guanxier adalah saudara kembar, dan keduanya adalah wanita tercantik di benua Tianwu. Kecantikan mereka tentu saja luar biasa. Dalam kehidupan ini, setelah dibaptis oleh kegelapan, Waner memancarkan aura iblis yang semakin kuat. Temperamen gelap ini cukup untuk membuat banyak pria tergila-gila padanya. Tubuhnya sempurna, sosoknya yang anggun dan berlekuk. Untaian kekuatan gelap berubah menjadi benang, menyelimuti tubuh sangguan Waner, membentuk kepompong hitam seperti pupa jangkrik. Waner, aku tidak akan pernah membiarkanmu mati di sini. Gumam Qin Chen dengan tegas. Dia menutup matanya, mengaktifkan teknik terlarang jiwa surgawi. Dan dengan suara keras, gelombang kekuatan jiwa yang mengerikan melesat keluar dari antara alisnya, perlahan memasuki tubuh Waner. Dia bermaksud meninggalkan jejak kehidupan jiwa di dalam dirinya, membantunya membangkitkan ingatannya. Qin Chen pernah menjadi parasit benih spiritual, jadi dia secara alami memahami cara kerjanya. Yang disebut jejak kehidupan itu mirip dengan benih spiritual, hanya saja berubah menjadi benih kehidupan. Semburan kekuatan kehidupan memancar dari tubuh Qin Chen, berubah menjadi bayangan dirinya, perlahan memasuki jiwa gelap Waner. Di dalam lautan jiwa Waner, kekuatan gelap meresap, dan energi iblis melonjak. Di kedalaman tak berujung lautan jiwa ini, Qin Chen tanpa henti menggali inti jiwanya, menemukan lokasi di mana ingatan tersegelnya berada. Di dunia luar, Qin Chen tidak akan pernah mampu melakukan semua ini. Namun, di dunia yang kacau ini, kendali Qin Chen atas aturan telah mencapai tingkat seorang pencipta, yang memungkinkannya untuk melakukan hal itu, tetapi juga membawa risiko yang mengerikan. Tiba-tiba, jauh di dalam jiwa Waner, Qin Chen sepertinya melihat sosok samar Waner. Sosok ini tampak diselimuti gumpalan asap hitam, tubuhnya yang indah terpantul dalam kabut, kabur dan tidak jelas, mustahil untuk dilihat dengan jelas. Itu, bentuk ingatan tersegel Waner. Untuk meninggalkan benih kehidupan di dalam dirinya, seseorang harus meminjam sebagian kekuatan hidupnya untuk menghindari deteksi. Mata Qin Chen berkilat, dan dia perlahan mendekat. Saat kekuatan jiwa Qin Chen mendekat, sosok itu sepertinya juga melihatnya. Chen, sosok itu memandang Qin Chen dengan gembira. Dia mengenalinya. Ini benar-benar kenangan masa lalu Waner. Qin Chen bersemangat dan segera mendekat. Namun kemudian, dengan suara dentuman, pemandangan di hadapannya berubah. Lokasi Qin Chen tiba-tiba berubah menjadi ruangan yang dipenuhi aroma harum dan kelopak bunga yang berterbangan. Lantai di bawah kakinya ditutupi karpet merah yang mewah dan cerah. Waner mengenakan kain kasa tipis. Hanya kain tipis yang menutupi bagian pribadinya. Tubuhnya yang halus samar-samar terlihat. Sangat cantik dari setiap sudut. Dia sempurna. Terkadang malu dan polos. Terkadang berani dan berapi-api. Terkadang memikat dan menawan. Terkadang elegan dan tenang. Pemandangan di sini persis sama dengan istana Qin Chen di alam bela diri di kehidupan sebelumnya. Ini adalah pemandangan dari ingatan Waner saat bersama Qin Chen. Dia telah melayani Qin Chen dengan penuh perhatian. Diam-diam menemaninya ketika dia memurnikan obat dan pil. Menyiapkan segala sesuatu untuknya. Iya. Ingat dengan jelas bahwa di kehidupan sebelumnya di alam bela diri, ketika Qin Chen mengasingkan diri di istananya, dengan tekun berlatih, memurnikan berbagai pil, dan meneliti garis keturunan khusus, Waner selalu ada untuknya, tanpa lelah mendukungnya. Kini,
Adegan-adegan itu terukir dalam jiwa Waner. Momen-momen paling tak terlupakan dalam hidupnya. Dan kenangan yang paling tidak ingin ia lepaskan. Di kedalaman jiwa Waner, terdapat tanah suci, yang menyegel momen-momen terindah dari kehidupan masa lalunya. Dan tidak pernah ingin momen-momen itu ternoda. Hati Qin Chen bergetar hebat, dan matanya berlinang air mata. Waner begitu bodoh. Ia jelas-jelas diutus oleh Sang Guanxier untuk menipu Qin Chen. Tetapi bagi Waner, ia hanya mempercayai saudara perempuannya dan jatuh cinta pada pria yang seharusnya tidak ia cintai. Menjadi mimpi buruk seumur hidup. Namun, sementara Sang Guanxier melihat ini sebagai mimpi buruknya, di hati Waner, itu adalah momen-momen terbahagia dalam hidupnya. Kenangan yang paling ingin ia lestarikan. Seandainya waktu bisa berputar mundur, dia akan dengan senang hati tetap bersama Qin Chen sampai rambut mereka beruban. Waner, kau sungguh bodoh. Di kehidupan lampaunya, Qin Chen menyimpan kebencian yang mendalam terhadap Sang Guanxier. Setelah mengetahui kebenarannya, ia tentu saja merasa kesal terhadap Waner, yang juga telah menipunya. Namun, setelah melihat gambar dan adegan masa lalu ini di dalam jiwa Waner, satu demi satu kenangan muncul, dan mata Qin Chen berlinang air mata.